mewakili sebagai koordinator untuk capaian RPJMN tersebut untuk Kementerian PKP, yang mana memang kami diminta untuk mengkoordinasikan hal tersebut di atas untuk kita bahas bersama dengan Kementerian Desa, sehingga kami mendapatkan data yang akurat sebagai baseline dan pencapaian metodologi. Oh ya, ya. Kemudian yang B, pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu. C, pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan. D, penguatan ekosistem perumahan. Dan E, peremajaan dan penanganan permukiman kumuh terpadu. Next. Mungkin tadi yang paparan tambahan dari Pak Dir tadi, Mbak Diva. Nah, proses perhitungan baseline dan target untuk indikator rumah layak huni atau rumah layak huni Rulahu ya. Ini dari baseline sumber data indeks desa 2024. Ini dari data jumlah rumah di desa. Kemudian 2, jumlah rumah tidak layak huni. Ini dari Rutilahu. Ini rumus kami adalah persentase Rutilahu sama dengan jumlah Rutilahu per jumlah rumah kali 100%. Sehingga rumus indikator persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni adalah jumlah desa dengan 0% Rutilahu per jumlah desa kali 100%. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Kemudian jumlah perhitungan target indikator persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni adalah jumlah desa dengan 0% Rutilahu ditambah 150 desa per jumlah desa kali 100%. Di mana 150 desa ini adalah perhitungan target tiap tahunnya untuk capaian sekitar 750 desa untuk pencapaian kenaikan sampai dengan target di 25,61% pada 2029. Jadi kami menghitung ada kira-kira per tahun itu 150 desa, di mana nanti dibagi ke dalam 3 delineasi wilayah karena kepada 3 dirjen terkait, yaitu Dirjen Pedesaan, Dirjen Perumahan Perkotaan, dan Dirjen Kawasan Pemukiman. Nah, ini untuk dari target tahunan ya, Bapak Ibu sekalian. Next. Ya, totalnya 18.326 desa ya di 2029 ya, secara agregat nasional. Nah, untuk lampiran 3 matriks pendanaan APBN Kementerian PKP sebagai pengampu yang tertuang dalam Renstra Kementerian PKP berdasarkan Surat Direktur Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kementerian PPN atau Bappenas nomor B0896/DT0804/PR 0103/06/2025, yaitu untuk output target persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni. Ini adalah per tahunnya 150 desa, di mana jumlah tersebut terbagi dalam 3 Direktorat Jenderal dalam Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu yang pertama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, per tahunnya targetnya 54 desa dari 2025 sampai 2029, totalnya adalah 270 desa untuk agregat dalam 5 tahunan Renstra. Kemudian untuk B, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, itu di kami ada 92 desa selama 5 tahun dengan total target 460 desa. Kemudian dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, itu ada 4 desa per tahun, sehingga dalam waktu 5 tahun ada 20 desa capaian. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, dari hasil kemarin penyepakatan Renstra Kementerian PKP. Namun memang untuk intervensi tersebut, kami menggunakan detesan Bapak Ibu sekalian dari Kemendes, karena memang
saat ini, eee, kita diminta untuk, memakai data terintegrasi nasional, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang diintervensi melalui program, di Kementerian PKP, yaitu, BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jadi, data tersebut yang kami pakai untuk, eee, meng-overlay data, IDM atau data dari Kementerian Desa pada id.kemendes.go.id, sehingga, eee, yang bisa kami lakukan adalah melaksanakan, program, rutin lahu berdasarkan, data irisan tersebut gitu Bapak Ibu, dari Kemendes. Karena memang, basis data yang, bisa dipakai data DTSEN dan program, PKP yang, digunakan untuk meningkatkan kualitas, rumah tidak layak huni adalah, program BSPS. Di mana memang, nanti hasil ini, disesuaikan dengan program yang sudah kami intervensi gitu. Jadinya memang, dihasilkan nanti ada di flag backlog 2-nya, yaitu rumah milik sendiri namun, namun layak huni gitu ya. Jadinya, eee, kami hanya bisa mengintervensi melalui program yang ada di tingkat nasional gitu Bapak Ibu dari Kemendes gitu. Jadi memang, mungkin next kami tidak bisa mengintervensi program yang nanti ada di, daerah misalnya melalui APBD atau melalui APBDes gitu. Karena memang, saat ini juga, dari program sendiri panduannya memang kami tidak boleh melakukan atau, eee, menangani rumah yang sudah mendapatkan bantuan perumahan lainnya dari pemerintah selama 10 tahun terakhir gitu. Jadi memang agak berbeda dengan panduan, di, tahun sebelumnya. Ya, jadi ini target kinerja, mungkin lanjutannya next, karena harus, klik link materinya nanti. Ya, bisa kelihatan mungkin ya, agak diperbesar dikit, bisa terlihat? Iya. Jadi di dalam target kinerja dan kerangka pendanaan, untuk program perumahan dan kawasan pemukiman, kami pada sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, dan terjangkau dan berkelanjutan. Kami tetapkan pada indikator kinerja sasaran strategis atau IKSS adalah persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni, di mana target, eee, 100% itu, adalah total sampai dengan, 2029 ya. Kemudian masuk ke dalam sasaran program keempat, meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah pedesaan pada IKP persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni. Dan kegiatan, penyelenggaraan sistem dan strategi perubahan pedesaan pada sasaran kegiatan meningkatnya kinerja keterpaduan, ini nanti ada di pemantauan dan evaluasi. Kemudian, eee, indikator kinerja kegiatannya adalah persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pedesaan. Next. Iya, untuk metode perhitungannya sendiri seperti ini. Jadinya memang, eee, karena kami hanya bisa mengintervensi dari, sisi, APBN ya, dari program BSPS, karena itu kami coba untuk, mengkompositkan indikator-indikator sebagai berikut, yaitu di persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah pedesaan misalnya, ini kami, jadikan, persentase, ada 2 komposit, jadinya memang, capaian kinerja dari kami, di internal, kementerian, capaian persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah pedesaan, kemudian, eee, kami tambahkan nanti untuk capaian persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir, pedesaan, dan perkotaan. Dan untuk persentase desa yang melakukan intervensi penurunan RTLH itu tersebut, itu, kami juga, eee, agregatkan, kompositkan dari indikator sebagai berikut, yaitu, indikator B1
capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pedesaan, perkotaan, atau pesisir yang mendapat bantuan atau intervensi penurunan RTLH terhadap target tahunan dikali 100%. Jadi target desa-desa yang ada di kami. Kemudian B2, capaian yang dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir yang mendapat bantuan atau intervensi penurunan RTLH hingga memenuhi desa 100% RTLH terhadap target tahunan. Ya, ini yang dilakukan MONEF oleh Kemendes pada tiap tahunnya gitu. Jadi memang nanti kami hitung karena kami sesuaikan dengan program yang ada di BSPS seperti itu, Pak. Ya, next. Oke. Ini mungkin secara step-stepnya ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Next. Ya, terkait kriteria rumah tidak itu huninya sendiri memang dari Kemendes dan kami agak berbeda. Mungkin kalau dari Kemendes ada yang kakak memiliki rumah, kemudian rumah permanen, semi permanen, dan non permanen gitu. Sedangkan kalau di kami, next. Ya, kalau di BSPS seperti ini, jadi memang kami lebih detail gitu secara teknis, Pak, Bapak Ibu sekalian, karena dalam detail kriteria penerima bantuan BSPS ini sesuai SE Dirjen PKPR lampiran 2 bab 1D halaman 3 sampai 5 ini yang tersebut harus WNI yang sudah berkeluarga dan masuk dalam DTSEN. Kemudian kedua, memiliki dan menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah. Kemudian ini juga izin menempati tanah minimal hingga 10 tahun setelah selesai pekerjaan fisik. Nah, kemudian untuk ketiga, penghasilan maksimum UMP atau UMK. 4, memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Ini sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian harus lolos verifikasi lapangan. Di mana di verifikasi lapangan itu juga ada kriteria-kriteria teknis tertentu yang distandarkan. Misalnya minimal 2 strukturnya yang rusak sedang sampai dengan rusak berat. Kemudian 3 kondisi arsitektural yang minimal 3 kondisi arsitektural yang rusak ringan atau sampai dengan berat. Kemudian yang kelima, belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis untuk program perumahan dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali bagi PB yang terdampak bencana. Yang keenam, bersedia mengikuti ketentuan program. Kemudian kami ada bentuk sumber-sumber swadayaan yang nantinya mungkin dari pihak-pihak CSR maupun gotong royong masyarakat maupun keluarga. Next. Ya, apa sudah muncul? Ya, ini indikator rumah layak huni yang harus dipenuhi kalau dari versi di Kementerian PKP, Bapak Ibu sekalian, yaitu dari ketahanan konstruksi, kemudian akses air bersih, akses sanitasi, luas lantai per kapita lebih dari 7,2 meter persegi, kemudian dari ketahanan bangunan, dari komponen strukturnya dan bahan penutup, kemudian dalam rangka kesehatan penghuni, ini dari pencahayaan dan penghawaan. Mungkin itu dari kami. Mungkin Pak Dir apa sudah bergabung ya?